Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kita ketahui kan Pak Basuki Hadimulyono yaitu Menteri PUPR yang membangun dari pelosok negeri. Ternyata cinta banget ya sama dunia fotografi. Terbukti di berbagai event Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, beralih profesi menjadi fotografer. Bahkan kemarin di acara G20 juga menjadi fotografer. Bahkan juga pada saat itu di IKN, Menteri Basuki Hadimulyono juga menjadi fotografer. Nah, bahkan ketika Menteri PUPR ini menjadi fotografer pada acara G20 terlihat dari mimik wajah Presiden Joko Widodo ya kelihatan kesal. Ini bukannya menjadi menteri malah menjadi fotografer. Ya kurang lebih begitu, sampai garuk-garuk kepala. Soalnya memang pada saat Menteri Basuki Hadimulyono menjadi fotografer, mencuri perhatian publik. Nah, akhirnya pun taktik Presiden Joko Widodo ya bisa jadi karena ide dari Presiden Joko Widodo, akhirnya Menteri Basuki Hadimulyono dijadikan sebagai saksi di acara pernikahan Kaisang. Dan sudah tidak bisa lagi lah menjadi fotografer dadakan. Nah, bahkan di sini juga disindir oleh Kaisang Pangarep. Mohon maaf, saya sampaikan kepada Pak Menteri Kemenpu, karena hari ini tidak bisa motret. Sekali lagi mohon maaf, izin Pak Menteri. Bahkan Kaisang Pangarep juga menyindir seperti itu. Ini bahkan juga sudah disukai lebih dari 31.000 dan bahkan di-retweet sebanyak 307 dan bahkan di-retweet sebanyak 2.321. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Nah, ini mau motret malah disuruh jadi saksi. Ya jelas Presiden Joko Widodo lah yang menyuruh Menteri Basuki ini menjadi saksi. Sebenarnya ini sampean lagi melotot Pak Menteri, apa istri sampean? Kau akan menyesal anak muda. Cinta tidak selamanya indah, Dek. Ya memang Menteri Basuki Hadimulyono itu sangat unik dan bahkan sangat lucu sekali. Pada di acara tertentu Menteri Basuki sempatlah melontarkan candaan-candaan atau apapun lah. Terbukti Menteri Basuki adalah multi talenta. Menjadi pelawak oke, menjadi menteri oke, menjadi fotografer juga oke, bahkan menjadi dosen juga oke. Memang keren lah Menteri Basuki ini, bahkan juga sangat sederhana sekali. Jadi pantaslah sampai Menteri Basuki ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi saksi di pernikahan acara Kaisang Pangarep. Ya supaya apa? Supaya tidak menjadi tukang foto lagi. Karena memang fotografer-fotografer di acara pernikahan Kaisang sudah sangat banyak sekali. Apalagi ditambah dengan wartawan-wartawan juga sangat banyak sekali. Jadi ya Menteri PUPR sekarang dialihfungsikan lah menjadi saksi pernikahan dari Kaisang. Untuk lebih simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menjadi salah satu saksi di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Pendopo Agung Royal Ambarukomo hari ini pada 10 Desember 2022. Ia tampak memakai beskap warna soft pink dengan belangkon di atas kepalanya. Peran Basuki Hadimulyono yang menjadi saksi pernikahan Kaisang dan Erina ini pun menarik perhatian publik. Hal ini seperti yang tampak dalam unggahan akun Twitter mencari tujuan hidup. Alih profesi lagi, sekarang jadi saksi, tulis warganet tersebut pada cuitannya. Dalam unggahan itu, seorang warganet menggugah potret Basuki yang tengah serius menyimak ijab kabul yang dilontarkan sang putra bungsu presiden. Setelah ijab kabul selesai dibacakan, Basuki pun mengatakan sah. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Yang satu ini multi talenta, bisa jadi menteri, bisa jadi tukang foto, bisa jadi pembawa payung, bisa jadi menjadi saksi nikah. Ayo bisa semua. Ya dibantu dia prok komentar warganet lainnya. Warganet lain juga ikut berkomentar, Pak Bas, jangan-jangan habis jadi saksi langsung cosplay jadi tukang fotonya, KW, ujar warganet lainnya. Lumayan buat nambah pengalaman di CV beliau, tulis warganet lainnya di kolom komentar. Hingga Sabtu 10 Desember 2022, unggahan ini sudah disukai oleh lebih dari 2.000 akun di Twitter. Sebelumnya, Basuki Hadimulyono sempat viral lantaran tiba-tiba berubah jadi fotografer saat KTT G20 yang digelar di Bali. Aksinya yang kesana kemari membawa kamera dengan topi yang dibalik menjadi sorotan publik.
Pria 68 tahun ini juga dikenal sebagai sosok jenaka yang berbakat. Ia kerap kali menjadi pemain musik dan perceletuk yang membuat orang lain tertawa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Hadi Muljono akan bertolak ke Solo, Jawa Tengah pada Jumat 9 Desember 2022 siang. Basuki memastikan dirinya menjadi saksi pernikahan putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono di Yogyakarta pada Sabtu 10 Desember 2022 siang. Hari ini berangkat ke Solo. Besok saya jadi saksinya, kata Basuki saat ditemui di sela acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat 9 Desember 2022. Basuki menjelaskan, akad nikah Kaisang Erina akan dilakukan pada Sabtu siang. Setelah akad nikah, pihak keluarga menggelar acara resepsi hingga acara ngunduh mantu di Solo. Pukul 12.30, akad nikah sorenya langsung ke Solo, kata dia. Menteri Basuki memastikan dirinya berangkat ke Solo pada Jumat siang bersama rombongan serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujahir Effendi. Saat ditanya soal kemungkinan dirinya menyumbang lagu dalam acara pernikahan Kaisang Erina, Basuki hanya tertawa. Dia tidak bisa memastikan apakah akan tampil dalam acara tersebut, sebab menurutnya acara pernikahan itu merupakan prosesi yang sakral. Enggak tahu, itu kan sakral, kita lihat nanti, kata Basuki seraya tertawa. Sejumlah acara menjelang pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi telah digelar di kediaman pribadi Jokowi di Solo. Acara serupa juga dihelat di kediaman keluarga Erina Gudono di Yogyakarta. Pada Jumat pagi, kedua calon mempelai Kaisang dan Erina menjalani proses siraman. Sedangkan pada Jumat malam dilaksanakan malam midodareni di kediaman keluarga Erina Gudono. Kaisang Pangarep menjalani sungkeman dan siraman di kediaman pribadi di Sumber, Kota Solo pada Jumat 9 Desember 2022 pagi. Jokowi bersyukur prosesi tersebut berjalan dengan lancar dan berharap agar prosesi berikutnya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tadi prosesi untuk sungkeman dan prosesi untuk siraman sudah berjalan dengan baik, lancar, dan kami sekeluarga memohon doa restu kepada masyarakat agar prosesi selanjutnya baik midodareni, kemudian besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaraan, semuanya bisa berjalan dengan baik, ujar Jokowi. Presiden meminta maaf jika dalam pelaksanaan rangkaian pernikahan putranya mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta dan Kota Surakarta. Apabila ada yang terganggu, kenyamanannya terganggu, kami sekeluarga memohon maaf sebesar-besarnya, utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Solo, tuturnya. Saat prosesi sungkeman, Jokowi juga menitipkan pesan kepada anak bungsunya tersebut. Jokowi berharap Kaisang Pangarep dan Erina Gudono bisa menjadi keluarga yang bahagia. Kita sebagai orang tua mengharapkan jika mendoakan agar keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pungkasnya. Sementara itu, Kaisang Pangarep mengaku sangat bahagia karena prosesi sungkeman dan siraman telah selesai. Ia bahkan turut menangis bahagia ketika menjalankan kedua proses tersebut. Bahagia, tadi nangis banget, ungkapnya. Tadi Ibu Iriana dulu yang nangis, terus Mas Kaisang ikut nangis. Mas Bobi aja nangis juga tadi, timpal Jokowi. Kepada putra bungsunya, Iriana menitipkan pesan seraya mendoakan agar anaknya tersebut selalu bahagia. Yang pasti selalu bahagia ya Le, ujar Iriana. Bahkan, multitalenta Pak Bas, sapaan akrab dari Basuki Hadi Muljono, Menteri PUPR, kembali unjuk gigi dalam prosesi ijab kabul di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina. Pada Sabtu 10 Desember 2022, tampak Pak Bas menjadi saksi pernikahan ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di balik busana Baskap. Pak Bas tampak tenang dan berwibawa. Kalau diingat-ingat, agak lain ya Pak Bas menjadi fotografer dadakan di perhelatan G20 silam. Bahkan juga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mendapat gelar fotografer G20 berkat jasanya ketika melakoni tugas sebagai tukang jepret saat mendampingi Presiden Joko Widodo pada rangkaian acara KTT G20 2022 di Bali beberapa waktu lalu. Gelar tersebut didapatnya dalam pameran fotografi jurnalistik dan peluncuran buku fotografi bertajuk Netizen Nomor 1 yang diadakan oleh pewarta foto Istana Kepresidenan.
Pewarta Foto Indonesia, PFI, dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta pada Minggu 20 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengajak untuk tidak hanya melihat hasil karya foto dari sisi ilmu atau teknik fotografi, tetapi bagaimana memaknai nilai sejarah bangsa. Saya kira sebagai generasi penerus bangsa, pameran fotografi ini bisa menjadi pelajaran. Kita bandingkan apa yang sudah kita lakukan untuk negara sekarang ini dengan apa yang sudah diberikan beliau-beliau untuk bangsa Indonesia, kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis pada Senin 21 November 2022. Basuki juga mengatakan pemerintah memiliki arsip nasional RI yang menyimpan berbagai arsip foto, peta, dan dokumen yang memotret menjalankan sejarah bangsa dari masa ke masa. Perjuangan para pendiri bangsa juga bisa menjadi pelajaran bagi para generasi penerus untuk berkaca dalam memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara sebutnya. Adapun pameran fotografi 7 Citizen nomor 1 digelar sejak 18 November hingga 3 Desember 2022 dengan memamerkan 157 karya dari 173 karya foto jurnalistik yang sudah dikurasi. Beberapa karya foto yang dipamerkan tentang Dwi Tunggal Soekarno-Hatta saat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan salah satu warisan teragung yang dimiliki Indonesia. Pagi ini Presiden Joko Widodo mengajak para jurnalis asing berkeliling melihat kawasan hutan mangrove di Bali. Pengelolaan hutan mangrove di Bali menariknya dalam rombongan media ofisial tersebut ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono. Basuki Hadimulyono terlihat membawa kamera profesional yang menggunakan lensa tele panjang. Sosoknya kian mencuri perhatian ketika karena bergaya santai dengan mengenakan topi yang terbalik. Dia pun ikut mengabadikan momen Presiden dengan kamera yang dikalungkan di lehernya. Bak wartawan foto profesional, Basuki menjepret tiap momen berharga pagi itu. Basuki tampak lincah dan ikut bergabung dengan rombongan. Tingkah pola tersebut sontak membawa awak media yang menyaksikan siaran langsung kegiatan tersebut langsung tertawa. Ya ampun, lucu banget Pak Bas, kata salah satu awak media di ruang Mangapura Media Center Bali Convention Center, kawasan ITDC Nusa Dua Bali pada Rabu 16 November. Sudah kayak wartawan senior aja ya, seru wartawan lainnya. Mereka pun mengabadikan momen langka tersebut sambil tertawa dan memuji kesederhanaan Basuki yang bisa melebur dengan para jurnalis media asing. Beberapa yang lain juga masih menantikan sorotan kamera ke arah Basuki untuk mengabadikan momen yang serupa. Selain Basuki, dalam media tour tersebut terlihat juga ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Namun keduanya hanya mendampingi Presiden Jokowi yang menjelaskan hutan mangrove tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki ikut menemani Presiden Joko Widodo atau Jokowi di kunjungan Taman Hutan Rakyat Tahura Ngurah Rai Bali. Kemunculan Menteri Basuki ini mencuri perhatian publik karena ia tak ada di rombongan delegasi tetapi berada di tengah wartawan dengan membawa kamera profesional. Menteri Basuki Hadimulyono bergaya santai dengan mengenakan topi yang terbalik. Dia pun ikut mengabadikan momen Presiden Jokowi dengan kamera yang dikalungkan di leher. Juru bicara Kementerian PUPR Endra menjelaskan Menteri Basuki memang memiliki hobi fotografi sejak lama. Sejak kemarin, Basuki sudah membawa kamera sendiri dan langsung mengabadikan setiap momen berharga. Dari kemarin, juga beliau sudah bawa kamera. Ketika acara selesai langsung angkat kamera, yaitu memang hobinya. Ini kan juga event besar yang langka ya, kata Indra kepada wartawan Nusa Dua Bali pada Rabu 16 November. Indra juga menjelaskan, kegiatan Pak Bas dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 sudah berakhir sejak 15 November, sebab mereka berkantor di Bali lebih dari 10 hari. Pertama, secara tugas, kita sudah selesaikan semua sampai kemarin di tanggal 15. Kita sudah dari Senin di Bali. Jadi ini udah hari ke-11, kata dia. Indra mengatakan tugas terakhir Basuki mulai dari pertemuan bilateral hingga mempersiapkan infrastruktur telah selesai, sehingga sejak kemarin sudah bisa mendampingi Presiden Jokowi sambil menikmati hobi fotografinya. Jadi tugas sudah kita selesaikan semua termasuk World Water Forum, semua bilateral dengan Korea, UAE, Jepang sudah selesai semua. Kemudian beliau tinggal mendampingi Presiden, kata dia.
Bahkan juga diketahui Presiden Joko Widodo melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara IKN, Senin 14 Maret yang lalu. Tanah dan air tersebut dibawa oleh para 34 gubernur se-Indonesia. Ada momen yang sangat mengejutkan saat prosesi penyatuan tanah dan air dari para gubernur se-Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terlihat sibuk mengabadikan momen pemberian tanah dan air. Terlihat dia membidik beberapa gubernur yang sedang menunggu dipanggil untuk memberikan tanah dan air kepada Jokowi. Saat Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Basuki sempat muncul di belakang Jokowi sambil membidik beberapa momen dengan kamera. Dia juga terlihat santai mengenakan topi dan kemeja putih. Untuk diketahui dalam proses, tanah dan air dimaknai dengan memohon kepada Allah supaya program besar tersebut berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo menjelaskan dengan dilakukannya ritual tersebut dalam rangka cita-cita besar, serta segera dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Cita-cita besar dan pekerjaan yang sangat besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat menerima tanah dan air di kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada Senin 14 Maret 2022 yang lalu.